Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Andayani. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar ilmu komunikasi. Yang pertama, komponen komunikasi. Komponen komunikasi ada 6. Yang pertama, komunikator. Yang kedua, pesan. Yang ketiga, saluran. Yang keempat, komunikan. Yang kelima, umpan balik atau feedback. Yang keenam, proses terjadinya komunikasi. Komunikator. Komunikator adalah pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan kepada komunikan dalam sebuah proses komunikasi. Yang kedua, pesan. Pesan adalah unit komunikasi terpisah yang dimaksudkan oleh sumber untuk dikonsumsi oleh beberapa atau sekelompok penerima. Sebuah pesan dapat disampaikan melalui berbagai cara, yaitu SMS, telegrafi, dan pesan dapat menjadi isi dari sebuah saran. Yang ketiga, saluran. Saluran adalah alat yang digunakan untuk memberikan pesan dari komunikator kepada komunikan sebagai penerima informasi. Yang keempat, komunikan. Komunikan adalah pihak yang menerima pesan atau informasi dari komunikator. Sering juga disebut pendengar, penerima, pembaca, pemirsa, dan halayak atau decoder. Yang kelima, umpan balik atau feedback. Umpan balik atau feedback adalah informasi yang diterima sebagai bentuk respon terhadap pesan yang telah dikirimkan sebelumnya. Yang keenam, proses terjadinya komunikasi akan timbul jika seorang manusia mengadakan interaksi dengan manusia lain. Bisa dikatakan bahwa komunikasi timbul sebagai akibat adanya hubungan sosial. Selanjutnya, fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi ada 4. Yang pertama, fungsi komunikasi sosial. Yang kedua, fungsi komunikasi ekspresif. Yang ketiga, fungsi komunikasi ritual. Dan yang keempat, fungsi komunikasi instrumental. Yang pertama, fungsi komunikasi sosial adalah fungsi komunikasi yang didefinisikan sebagai sarana membangun konsep diri, aktualisasi diri untuk keberlangsungan hidup, memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan, menurut Profesor Deddy Mulyana. Yang kedua, fungsi komunikasi ekspresif. Komunikasi untuk menunjukkan perasaan-perasaan kita seperti rasa sayang, peduli, gembira, sedih, takut, cemas, marah, dan lain-lain, terutama disampaikan melalui ekspresi nonverbal. Yang ketiga, fungsi komunikasi ritual merupakan suatu fungsi komunikasi yang membantu mewujudkan identitas manusia sebagai seorang individu dan seseorang yang terlibat dalam budaya ritual berhubungan dengan tindakan berulang-ulang atau kebiasaan. Contoh, ritual kelahiran, pernikahan, dan sungkeman ketika lebaran. Yang keempat, fungsi komunikasi instrumental. Fungsi komunikasi instrumental lebih bersifat sebagai alat atau tujuan tertentu, lebih bersifat persuasif. Contoh, politikus yang berkampanye. Selanjutnya, prinsip-prinsip komunikasi. Prinsip-prinsip komunikasi ada 12. Yang pertama, komunikasi adalah proses simbolik. Yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Yang ketiga, komunikasi punya dimensi isi dan dimensi hubungan. Yang keempat, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Dan yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Yang keenam, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Yang ketujuh, komunikasi bersifat sistemik. Dan yang kedelapan, semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. Yang kesembilan, komunikasi bersifat non-sekuensial. Yang kesepuluh, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Yang ke-11, komunikasi bersifat irreversibel. Dan yang terakhir, komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Selanjutnya, hambatan-hambatan komunikasi dan efektivitas komunikasi. Hambatan-hambatan komunikasi dibagi menjadi 3 jenis hambatan. Yang pertama, hambatan fisik. Yang kedua, hambatan semantik. Yang ketiga, hambatan psikologis. Hambatan fisik adalah gangguan fisik yang umumnya dikarenakan mempunyai penyakit yang melemahkan tubuh secara perlahan hingga akhirnya menyebabkan kelumpuhan, sehingga menghambat mobilitas penderita. Yang kedua, hambatan semantik.
Hambatan semantik adalah hambatan mengenai bahasa, baik bahasa yang digunakan oleh komunikator maupun komunikan. Maksudnya, yaitu penafsiran yang keliru atau kesalahpahaman dalam menangkap sebuah makna yang dikirimkan oleh komunikator atau komunikan, seperti salah pengucapan, adanya perbedaan makna atau pengertian kata. Yang ketiga, hambatan psikologis. Hambatan psikologis muncul ketika pengirim atau penerima komunikasi tidak dalam posisi untuk mengekspresikan atau menerima pesan dengan jelas karena beberapa masalah, seperti sikap mudah marah, mudah tersinggung, egois, dan permasalahan kejiwaan lainnya yang disebabkan oleh berbagai faktor. Selanjutnya, efektivitas komunikasi. Efektivitas komunikasi adalah pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Selanjutnya, definisi persepsi. Persepsi sosial, faktor-faktor persepsi, dan kegagalan persepsi. Yang pertama, definisi persepsi. Definisi persepsi adalah tindakan menyusun, mengenali dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan secara etimologis, menerima atau mengambil. Yang kedua, persepsi sosial. Persepsi sosial adalah suatu proses seseorang untuk mengetahui, menginterpretasikan, dan mengevaluasi orang lain yang dipersepsi tentang sifat-sifatnya, kualitasnya, dan keadaan yang lain yang ada dalam diri orang yang dipersepsi, sehingga terbentuk gambaran mengenai orang yang dipersepsi. Contoh, orang Barat tidak mengenal maaf-maafan pada Hari Raya Idul Fitri. Dan selanjutnya, faktor-faktor persepsi. Ada 3. Yang pertama, latar belakang budaya. Yang kedua, pengalaman masa lalu. Yang ketiga, nilai yang dianut. Yang pertama, latar belakang budaya. Persepsi itu terkait oleh budaya. Semakin besar perbedaan budaya antara dua orang, semakin besar pula perbedaan persepsinya. Yang kedua, pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu ini juga bersifat diperkuat oleh informasi lain, seperti berita dan kejadian yang melanda objek. Makin intensif hubungan antara objek tersebut dengan audiens, maka semakin banyak pengalaman yang dimiliki. Yang ketiga, nilai yang dianut. Setiap individu mempunyai nilai yang dianut, yang berkaitan dengan normatif yang bersumber dari lingkungan yang mencakup kepercayaan dan kepuasan. Selanjutnya, kegagalan persepsi. Salah satu penyebab yang sering membuat orang mengalami salah persepsi adalah kurangnya konteks. Ketika seseorang tidak memiliki cukup informasi tentang suatu topik atau situasi, maka mereka mungkin akan membuat asumsi yang salah. Selanjutnya, definisi komunikasi verbal. Ada fungsi bahasa dalam kehidupan manusia, bahasa dan makna, dan komunikasi high contact dan low contact. Yang pertama, definisi komunikasi verbal. Secara umum, komunikasi verbal adalah komunikasi yang berbentuk lisan ataupun tulisan. Selanjutnya, fungsi bahasa dalam kehidupan manusia. Kemampuan berbahasa manusia yang membedakannya dari hewan lain yang lebih rendah merupakan akibat dari pembesaran dan perkembangan otak manusia. Salah satu pandangan mengatakan bahwa orang-orang yang hidup di berbagai bagian dunia merasa perlu merancang solusi untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Dalam hal ini, mereka menciptakan berbagai cara hidup, dan bersama hal itu, bahasa-bahasa berlainan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya, bahasa dan makna. Bahasa merupakan alat komunikasi yang paling selektif dalam menyampaikan pesan, pikiran, perasaan, tujuan kepada orang lain, dan memungkinkan untuk menciptakan kerjasama antar manusia, sehingga peran bahasa menjadi sangat dominan dalam berbagai aktivitas kesehatan manusia. Jika makna dipahami sebagai proses menemukan maksud dan arti sebuah pesan. Selanjutnya, komunikasi high context dan low context. Komunikasi high context merupakan komunikasi antar budaya yang disampaikan secara implisit atau tidak langsung, seperti basa-basi atau gestur tubuh.
Dan yang low context merupakan cara berkomunikasi di mana makna dalam pesan tersebut bersifat eksplisit. Sifat eksplisit ini akan membuat penerima pesan lebih mudah merangkap makna dari pesan yang disampaikan. Selanjutnya, konsep komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal yaitu komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Contohnya, menggunakan bahasa tubuh seperti mimik wajah dan gerakan tangan, bahkan intonasi suara dan kecepatan berbicara. Yang kedua, fungsi komunikasi nonverbal. Fungsi komunikasi nonverbal meningkatkan keefektifan berkomunikasi serta mempermudah komunikator dalam mengirimkan pesan dan komunikan saat menerima pesan. Yang ketiga, bentuk komunikasi nonverbal. Bentuk komunikasi nonverbal ada beberapa. Yang pertama, gerakan tubuh, sentuhan, penampilan fisik, konsep waktu, diam, warna, artefak, dan parabahasa. Yang keempat, perbedaan komunikasi verbal dan nonverbal. Perbedaan utama komunikasi verbal dan nonverbal terletak pada cara penyampaian pesannya. Komunikasi verbal menggunakan kata-kata dan bahasa dalam menyampaikan pesan, sementara nonverbal memakai bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.